Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, inna ad-dina 'indallahil Islam. Saudaraku seiman dan seakidah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia fitrahnya ialah bertuhan. Fitrah manusia ialah mengakui adanya sesuatu kekuatan di luar kekuatan dirinya. Kalau ada manusia yang mengatakan bahwa dirinya tidak bertuhan, gampang saja untuk mencoba mengujinya. Bawalah dia berlayar ke tengah laut. Begitu sampai di tengah laut, bocorkan perahunya, tinggalkan seorang diri. Maka yakin dan percaya dia akan memohon sesuatu, memohon kekuatan di luar kekuatan dirinya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Fir'aun laknatullah alaih yang mengaku sebagai Tuhan, ketika Fir'aun tenggelam di Laut Merah, di Sungai Nil, maka Fir'aun mengatakan, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Itu menandakan bahwa manusia dalam keadaan terdesak, maka dia akan kembali ke fitrahnya, ialah mengakui adanya kekuatan di luar kekuatan dirinya. Saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah. Namun berbicara tentang konsep ketuhanan, sebenarnya semua agama itu mengajarkan kebenaran menurut kepercayaannya masing-masing. Tidak semua agama itu benar, akan tetapi setiap agama mengajarkan konsep kebenaran sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Pada tataran kemanusiaan semua hampir sama. Islam dengan ajaran rahmatan lil alamin, Kristen dengan ajaran kasihnya, Hindu, Buddha dengan ajaran baktinya, dan lain sebagainya. Pada wilayah kemanusiaan, hubungan horizontal itu hampir sama. Tidak ada satu agama yang mengajarkan keburukan, kejahatan. Akan tetapi yang berbeda adalah pada wilayah ketuhanan, mengakui tentang Tuhan. Namun yang perlu kita perhatikan, bahwa dalam berbicara soal keyakinan, berarti kita berbicara soal hati. Betul? Kalau berbicara soal hati, maka rumusnya ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan hati itu nggak bisa dipaksa. Apa yang berkaitan dengan hati? Cinta, rindu, benci, yakin, percaya, iman. Semua itu tidak bisa dipaksakan. Bisa nggak dipaksa orang untuk merindukan kita? Ya nggak bisa. Begitupun dengan keyakinan. Karena berkaitan dengan hati, maka Allah mengatakan, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Maka kemudian Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam dengan apa? Dengan akhlak. Karena Rasul diutus bukan untuk mengislamkan seluruh umat manusia. Akan tapi Rasul diutus ialah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istum liutammima makarimal akhlak. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ada seorang Yahudi buta yang senantiasa kerjanya setiap hari ialah duduk di pinggiran kota Madinah. Kemudian dia memaki-maki Rasulullah. Kepada setiap orang yang lewat dia mengatakan, wahai engkau, jangan engkau percaya kepada Muhammad. Muhammad itu tukang fitnah, al-kadzab, pembohong besar. Maka pada saat itu tiba-tiba Rasul lewat dan kemudian mendengarkan ada orang buta yang kemudian menghina Rasulullah. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah kemudian mendekati, kemudian menyemangati orang itu. Setelah itu Rasul bahkan menyuapi. Betul-betul mulia akhlak Rasulullah. Setiap hari Rasulullah lakukan itu sampai beliau wafat. Dan setiap hari orang buta itu pun melakukan hal yang sama. Jadi Rasul sambil dimaki, sambil menyuapi. Maka ketika Rasul wafat, datanglah Abu Bakar kepada Aisyah. Wahai Aisyah anakku, apa sih amalan Rasulullah yang belum pernah aku kerjakan? Maka Aisyah kemudian mengatakan, ya
Ya Abi, wahai ayahku, di pinggiran kota Madinah ada seorang Yahudi buta yang kerjanya setiap hari ialah memaki-maki Rasulullah. Dan setiap hari Rasulullah datang kepadanya menyuapinya hingga beliau wafat. Maka datanglah Abu Bakar. Begitu Abu Bakar mendekat kepada Yahudi itu kemudian memaki-maki Rasulullah. Wahai kalian yang lewat, jangan pernah engkau percaya kepada Muhammad. Muhammad itu tukang fitnah, al-kadzdzab, pembohong besar. Maka Abu Bakar kemudian mendekat, marah Abu Bakar mendengarkan itu. Namun Abu Bakar mencoba untuk menahan amarahnya, kemudian mendekat ke Yahudi itu, kemudian Abu Bakar menyuapi. Begitu disuapi, Yahudi berkata, siapa engkau? Abu Bakar mengatakan, saya orang yang biasa datang kepadamu. Bohong, katanya. Orang yang datang kepadaku tidak seperti itu. Orang yang datang setiap hari kepadaku, sebelum ia menyuapiku, ia membesarkan jiwaku, ia menyemangatiku. Dan ketika ia mencoba menyuapiku, tidak susah mulut ini untuk menelan. Bukan engkau orangnya. Maka Abu Bakar kemudian menangis Abu Bakar. Kemudian menceritakan, wahai engkau, maukah aku ceritakan orang yang kau maksud? Siapa ia? Di mana dia sekarang? Saya belum pernah menemukan orang sebaik dia. Dia adalah sahabat terbaikku. Maka Abu Bakar kemudian menangis membayangkan akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kemudian mengatakan, orang itu kini dia telah wafat. Apa katamu? Wafat? Mana mungkin orang sebaik dia begitu cepat meninggalkan kita? Saya belum pernah menemukan orang sebaik dia. Bahkan keluarga saya sendiri pun tidak ada yang seperti dia. Maka Abu Bakar mengatakan, iya, kini dia telah wafat. Siapakah namanya? Sampai hari ini saya enggak tahu namanya. Maka Abu Bakar mengatakan, dialah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi ini kemudian menangis terseduh-seduh membayangkan akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ia bersyahadat di depan Abu Bakar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudaraku, Islam itu ramah, tidak memaksa. Begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Islam bisa sampai ke kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kota Sengkang, kota bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.